Mana ya promosinya ya? Oh, sampai tadi habis pada itu ngajarnya dibuat jam 9. Kita ke sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin video siap-siap liatin gambar yang buat pansus video ini. Cuman istirahat dulu, ntar biar bagus hasilnya ya. Istirahatnya dulu ya. Kan ngantuk. Iya, badan tidur kita lagi di video ya. Baju biru. Nih, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Dipegangin. Iya. Panas. Alhamdulillah. Sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Rekan-rekan semua, sahabat ceramah bagus, terima kasih sudah berkenan untuk selalu mengikuti semua apa yang sudah diposting oleh kami di TikTok kami. Dan alhamdulillah saya sudah berada di pesantren penghafal Quran Ibnu Hajar atau PPQ Ibnu Hajar Sukabumi. Dan ini adalah saya bagian bawah ya, bagian bawah dari pesantren.
saya akan tunjukkan dari beberapa fasilitas yang ada di pesantren. Sebelum nanti lebih masuk, kita akan sedikit bincang dengan, mungkin nanti kalau sempat, bincang dengan ustadz yang ada di pesantren ya. Tapi katanya sih terakhir sedang ada ini ya, masih ada pembelajaran ya, karena liburnya itu di hari Jumat, dan hari ini hari Sabtu masih ada pembelajaran. Dan kita coba cek dulu beberapa lokasi yang ada di pesantren Ibnu Hajar. Oke, yuk kita langsung cek. Oke, iya. Oke. Hmm. Hmm. Oke, di sini. Oke. Ini salah satu saung yang saya tempati. Ini ada saungnya. Oke, ini salah satu saung yang kami tempati untuk tamu beristirahat ya, pengunjung atau orang tua yang mengunjungi santri di pondok ini. Dan di sini ini adalah bagian kondisi situasi di bawah ya. Dan saya setara dari sini, kita akan coba cek lihat beberapa lokasi lain. Sesuai dengan janji kami pada hari ini, kita akan review, akan membuka open donasi untuk pesantren Ibnu Hajar ya, PPK Ibnu Hajar. Oke, ini satu lagi masih proses membangun ya, pesantren saungnya. Oke, saung-saung ini kalau di kegiatan rutin tiap hari dipakai buat belajar, buat menghafal Quran. Kita coba akan ke bawah, lihat nanti dari bawah kita baru ke depan ya. Kemudian saya tadi posisi start on live-nya ada di bawah. Oke. Ini adalah posisi saya ke daerah musola pesantren ya. Suasananya cukup asri. Oke. Ini musolanya sedang diperbaiki. Oke. Ini tempat berwudunya ya. Selain dari kamar wudunya, kebetulan di hari selama beberapa minggu ini hujan belum turun ya di daerah Sukabumi, khususnya di sekitaran pesantren. Oke. Kita coba lihat, cek lagi di sana. Ada kandang kambing ya, yang perawatannya sebagian diserahkan kepada santri agar santri bisa paham bagaimana proses sebagian proses untuk merawat hewan, dan tentunya untuk mengajarkan kemandirian juga ke para santri.
Oke. Oke, ya kawan-kawan. Oke, ini ya. Jadi di PPQ Ibnu Hajar, salah satu kegiatannya adalah mengurus hewan ternak ya. Ini ada kambing, domba. Oke. Mereka sekarang sedang masih proses pembelajaran ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Di atas itu adalah aula. Kita bisa lihat kondisi sekitar pondok. Oke, ini tadi itu pertandaannya. Di sini area di bawahnya, dan di atas adalah tempat aulanya pertemuan. Saya coba kasih musik sedikit ya. Oke, baik. Kita lihat di bagian bawah. Ini adalah salah satu rumah ini ya, Ustadz. Oke. Dan ini adalah rumah Ustadz. Kita coba ke bawah.
Ini jembatan penghubung ke tempat rumah Ustadz juga, pengajar di PPQ Ibnu Hajar. Ini jalur kali yang saat ini kondisinya sedang kering ya, karena memang sudah beberapa minggu tidak hujan. Oke. Dan biasanya kalau normal kondisinya di sini mengalir ya, air cukup deras. Kita bisa cek. Oke. Iya. Bangunannya Ustadz tempat rumah tinggal. Oke, dan ini oke. Secara bertahap PPQ Ibnu Hajar membangun area pesantrennya, dan bagian besar bangunan yang digunakan adalah bangunan dengan bahan pokoknya adalah dari kayu ya, dan contohnya seperti ini. Mungkin kita bisa dekati. Oke. Bentar. Dan saya coba share untuk link
Oke, di bawah ini sudah saya informasikan untuk link website dan kontak sedekah ya, untuk kawan-kawan yang ingin mungkin untuk sedekah. Dan saya juga akan melampirkan nah, ini adalah nomor rekening atas nama Yayasan Ibnu Hajar. Oke. Jadi buat kawan-kawan yang ingin berdonasi untuk pesantren PPQ Ibnu Hajar, silakan menghubungi kontak di atas, kontak yang sudah kami sampaikan di 0813 788 4590 atau ke websitenya di ppq.ibnuhajarcendekia.com. Oke, di sini kita bisa lihat dari jauh ya, situasi kondisi pondok pesantren. Oke, memang situasinya sangat dekat dengan alam ya. Oke. Saya coba jalan kembali. Kita coba naik ke atas ya. Ini adalah situasinya. Jadi patut mungkin buat kawan-kawan yang punya rezeki lebih mungkin dapat memberikan sebagian rezekinya untuk membantu beberapa infrastruktur yang ada di pondok pesantren Ibnu Hajar. Salah satunya bisa untuk membangun jembatan menghubung area tempat tinggal ustadznya ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Dan silakan untuk kawan-kawan, terima kasih yang sudah bergabung. Bisa share, mengajak rekan-rekannya, sahabatnya, saudaranya, teman-temannya atau siapapun untuk ikut bergabung di live TikTok ini, donasi untuk pondok pesantren penghafal Quran Ibnu Hajar. Oke. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Pak. Baik, alhamdulillah. Lagi bikin apa ini? Iya, lagi live. Live. Kemarin sih sudah izin ke Ustaz Dede. Iya, ya. YouTube atau apa? TikTok. TikTok. Ceritanya untuk donasi pesantren. Ini mah apa namanya?
ikhtiar aja. Mudah-mudahan dari sini ada yang masuk gitu informasi kontak ke pesantren untuk tahu banyak hal terkait dengan pesantren, dan diarahkan mereka bisa, sebagian besar dari mereka bisa ngebantu pesantren lah gitu. Viral nanti. Amin, mudah-mudahan. Itu ceritanya. Jadi udah pengalaman ini ya maksudnya. Ini sebetulnya ya, di TikTok ini saya termasuk baru, Ustaz. Masih baru, dan saya coba kan untuk live ya. Kalau live yang biasanya kan yang saya lakukan itu di YouTube tuh. Di YouTube biasanya. Biasanya kalau dari TikTok ini udah selesai live kan bisa di-download, filenya di-upload di YouTube. Gitu strateginya, rencananya sih seperti itu. Nah nanti makanya sambil ini sih kan baru dari bawah belum naik ke atas gitu. Ini Ustaz lagi sedang apa? Ini baru selesai halaqah. Oh, selesai halaqah. Nah ini rekan-rekan baru selesai dari halaqah. Izin ini Ustaz. Kamera. Oke, ini kawan-kawan di Ceramah Bagus, ini sudah baru selesai dari halaqah. Kita coba. Oke. Boleh izin dulu. Assalamualaikum. Maaf ya, numpang disut dikit. Banyak juga apa kali ya? Ya suka gitu. Oke. Udah mulai jauh belum, Kak? Ini adalah Nanti malam ya. Dia mau nunggu malam. Him. Udah belum? Ini salah satu kondisi dari santri PPK Ibnu Hajar yang sedang halaqah, yang diberi masing-masing dari mereka. Pengajiannya. Selesai di kelas. Ya, coba standby dulu. Enggak siap. Habis dua berarti siap. Ketiganya udah siap. Habis coba. Udah setuju ya, Man? Yang awal aman. Yang kedua bagian kita. Yes, mau jam belum? Nah, kemarin mau jam nggak? Apa nanti nanya mau siap banyak. Ya, 3 views, antum mau setiap hari. Oh, dia satu kali. Jadi views 20. Ya, ini adalah salah satu bagian dari aktivitas para santri di PPK Ibnu Hajar yang halaqah, yang memang konsentrasi untuk pembelajaran dan program utama dari PPK Ibnu Hajar adalah program tahfiz. Jadi memang sudah ada jadwal yang sudah ditetapkan oleh pondok untuk setiap saat untuk murojaah, ziyadah, dan tentunya setoran hafalan mereka ya. Dan ini adalah salah satu gambaran dari proses penghafal Quran. Gitu. Oke, kita saksikan kondisi situasi ini sampai dengan beberapa saat. Oke ya. Pokoknya Khalid 2, Abdal 2, Nafal 2, sama 2, Kais 3. Malu sama yang 15.
Ah, yang udah kalau gitu. Ya, iya yang udah cantik yang benar gitu. Gitu ya teman-teman semuanya, oke? Ya, jangan lupa dijaga hafalannya semuanya. Baik. Nahtatim bilhamdalillah wa du'a kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesaikan Pak ujiannya? Sudah dia. Jangan lupa istirahatnya. Dah sini dah. Pak, tambah Ipan 2 jam lagi nanti. Berapa bajunya basah kenapa? Nggak mandi tuh. Kemarin gua mandi di Cibirit. Makanya tadi mandi tempat itu. Enggak masuk. Ini dah. Banyak saya kita ada militer. Hasil rumahnya wa ayatul dzikru wa antum an ghafilun salam ya salam. Itu kalau antum yang wakaf inna abana fi dhalalin mubin qulu yusuf awitrahu. Kalau wasal tapi kalau wakaf inna abana fi dhalalin mubin qulu yusuf awitrahu arda. Allah kata Qatala Yusuf Antabir Qatala Yusuf Qatala Yusuf Abitra'u Qatala Yusuf Abitra'u saat Yakulahum Wajahu Wajahu Abitu Qatala Wafawi terahu wa yakhulahum wa yakhulahum
fiikum wa takunu ba'di qawman zalimin. Qala qailun minhum qala qailun la taqtulu qala qailun la taqtulu Man, hatiin mo din. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لمن المرسلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا ولن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني Baca man. Ikwa hadil ayah. Qala inni la yahzununi. Baca. Astagfirullahaladzim, baru kemarin ya. Betul katanya. Kalau tazbahu itu menyembelih. Kalau tazhabu pergi. Jadi kalau antum baca qala inni la yahzununi tazhabu tazbahu antum baca tazhabu, maka Nabi aku bilang saya itu khawatir ya, khawatir kalau kalian menyembelihnya. Jadi kalau antum bacanya tazhabu, khawatir kalian pergi. Tazhabu oleh saya
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لمن الخاسرين قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ini udah bocahnya belum? Nah, jadi rencana yang ada di sana kita tekan sama sekarang. Jadinya itu bakal baik-baik aja. Malahnya ternyata mereka udah jahat. Awalnya nemuin doang, pengen minta izin gitu, pengen ngajak dia main. Ternyata mau di apa? Mau dibuang dalam. Itu jadi metode yang sekarang digunakan untuk mencelakai orang ya dulu sudah ada hingga berulang. Makanya kalau antum dari bacanya sesuatu artinya menyembelih. Orang tua siapa coba yang mau anaknya disembelih? Awal kan buat aja biar orang baca sama gimana juga ya, saya lanjut bisa sampai ya Allah. Kira-kira lagi. Ustaz ngobrol dulu sebentar, Ustaz. Mau ngobrol apa ini? Iya, ngobrol apa aja lah. Alhamdulillah. Dengan Ustaz coba. Saya menghajirin. Wajib. Kayak ini biar kedengeran, Ustaz. Aduh. Enggak biasa kayak gini. Iya, nggak apa-apa, ditempelin aja, Ustaz. Tapi jangan ditelan aja, Ustaz. Bisa. Oke. Bismillah. Mau ngobrol apa ya? Iya. Nggak ada pembahasan apa-apa ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Gimana Ustaznya biar nggak ada. sini berarti. Nah, sini. Tapi pindahin ke sebelah situ, biar kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan saya Hasan. Orang tua dari Mujahid. Saya. Iya, si ceritanya nih coba ikhtiar bantu Ustadz Endang buat ngajarin donasi lah. Oh iya. Paham. Gitu. Ini perdana sih sebetulnya. Ini live streaming atau video? Live TikTok. Live TikTok. Ternyata walaupun umur sudah tua tapi semangatnya sudah. Pokoknya gimana caranya lah gitu. Kan saat suka nge-share gitu kan di jaringan WhatsApp orang tua. Ya. Terkait dengan beberapa hal, baik informasi tentang pesantren ataupun terkait dengan donasi, gitu. Saya cuma coba meneruskan aja. Mudah-mudahan dari live TikTok ini ada yang nyangkut lah gitu. Ya nggak nyangkut pun nggak apa-apa, yang penting boleh ada yang kenal lah ya. Doa paling sederhana itu biasanya bilang gitu, Allahu yubarik wa yusahhil wa yuwaffiqul umur. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah lancarkan semuanya. Amin. Itu sebenarnya kata yang paling sepele, tapi mengandung makna yang sempurna kalau mau bilang. Iya. Jadi terkadang ketika kita mau melakukan sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu, keinginan kita ya istilahnya ada timbal balik dengan doa. Timbal balik dengan doa. Kayak gitu. Makanya paling singkat, Allahu yubarik, semoga Allah berkahi, wa yusahil, kemudian semoga Allah mudahkan semuanya, ya, wa yuwafiq. Nah ini wa yuwafiq juga sangat penting soalnya. Karena taufiknya Allah itu sangat luar biasa. Taufik ya. Ya gitu. Emang ini luar biasa. Makanya juga ini sebetulnya malu ya, karena memang
followernya juga belum banyak juga gitu. Belum banyak 1 M gitu ya. Itu juga belum. Baru aja beberapa tadi ya. Kita memang rencananya kan memang channel TikTok ini itu diperuntukkan untuk berbagi lah. Iya. Namanya ceramah bagus. Memang cirinya itu cuplikan konten-konten ceramah ustadz-ustadz yang memang udah familiar di masyarakat. Iya, betul. Di antaranya. Dan beberapa spill juga beberapa ustadz-ustadz yang anak juga kenal Ustadz. Gitu. Ya jadi potongannya tak masukkan. Iya. Kan memang ceramah bagus itu ada 2. Ada TikTok dan YouTube. YouTube-nya juga belum keren-keren juga gitu, masih pemula lah bahasanya. Berarti yang editornya? Saya sendiri. Masya Allah. Sebenarnya dia ceplok-ceplok doang. Saya minta maaf pas siapa tadi, Pak Sulaiman? Pasan. Pasan. Iya. Pasan. Ya Ini Allah. siapa? Saya Muhajirin. Muhajirin. Paling gampang diingat pokoknya. Berarti dari Mekah ke Madinah dong ya? Nah, bisa jadi. Masalahnya saya dari Jaziratu Aruf ila Jaziratu Jawa. Iya. Jauh juga ya. Sama kayak Mekah ke Madinah kan. Ayatnya kita di Indonesia makanya dari Jaziratu Aruf atau Jaziratu Mamlaka ila Jaziratu Jawa. Dari Maluku ya? Saya dari Maluku. Tempatnya di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Saya pernah ke Maluku, Sulawesi lah ya. Jadi kalau dari sini mampir ke Sulawesi dulu. Baru ke Maluku kalau saya pakai belum kapal. sempat nyebrang ke sana. Berarti sekali-sekali main-main ke mana? Sulawesi sih saya mampir ke Gorontalo, Ustaz. Oh, Gorontalo. Ya hampir masuk ke sana juga. Iya, belum cepat keliling-keliling jauh ke sana. Itu udah lama sekali. Asli Depok ini berarti? Saya aslinya Pasar Minggu, Ustaz. Oh, Pasar Minggu. Jakarta Selatan. Iya. Sebelumnya belajar di mana, Ustaz? Ana alumni Baitul Quran. Baitul Quran di mana nih? Abi Musli. Oh, Musli, Ustaz Musli. Ustaz Musli juga pernah sering juga ngisi tempat anak belajar juga ngaji. Di mana itu? Di Aliman, Kebagusan. Oh, Aliman. Ya, saya SMA-nya di sana. SMA-nya di sana. SMA-nya di sana, kemudian nyelesain S1-nya di Asyukriyah. Syukri di mana? Tangerang. Tapi menetapnya di itu Baitul Quran. Baitul Quran. Sembari ngajar di sana, sembari ngajar kuliah. Gitu. Selesainya di sana. Selesai tahun berapa saat di Baitul Quran? SMA saya itu 3 tahun. 2018 beres SMA. Kemudian 2000 kemarin, 2022 kemarin itu wisuda S1. Jadi selama kuliah di Tangerang itu Ustadz mengajar di Baitul Quran juga. Di Baitul Quran. Iya. Saya bukan kenal langsung ya, tapi memang sering dengar Ustadz Muslih. Iya. Muslih itu ceramah, dan kebetulan kan tempat saya belajar ngaji juga itu di Aliman, di Kebagusan. Itu Ustadz Muslih suka datang ke sana dan memang kenal dekat dengan pendiri yayasannya Ustadz Fauzi. Dan kebetulan Ustadz Nang juga kenal juga dengan Ustadz Fauzi. Saya kalau bahasanya murid dudukan, bukan murid langsung. Jadi ilmunya nggak seberapa lah gitu. Udah denger doang. Kalau besok ada waktu mungkin bisa main ke Baitul Quran. Besok ada kajian suruh. Bisa langsung sama Abi Musli. Setiap minggu itu ada ya? Setiap awal pekan pertama setiap bulan. Setiap pekan pertama awal bulan itu ada kajian suruh namanya. Kajian suruh. Berarti mulai dari jam 6 ya? Mulai habis sholat subuh, jadi tahajud bareng, habis tahajud. Dari mulai tahajud? Iya, dari mulai tahajud. Emang terbuka juga untuk umum? Itu untuk umum. Oh iya. Jadi memang pesantren Baitul Quran memang berbaur dengan masyarakat. Oh, berarti sama juga dengan Ibnu Hajar ya? Nah, bisa gitu. Jadi berbaur dengan masyarakat. Toh kalau sholat fardu juga kan
masyarakat juga sholat di situ. Oh, emang masjidnya terbuka. Iya, masjidnya Iya, terbuka. Sempat saya sempat berkunjung juga ke sana. Lihat Tahun kapan itu? Pada tahu saya masih ada di sana kan? bisa jadi soalnya emang sebelum di tahun 2021 gitu. Saya resign dari sana itu di akhir tahun 2022. Oh, berarti habis dari sana lagi mau masuk Akhir tahun 2022 Oke. beres dari sana karena memang ada beberapa hal yang harus diurus dulu. Kuliahnya ambil jurusan apa, Ustaz? IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Subhanallah. Hanya saja ilmunya nggak ada, belum ada ini. Jangan ditanya kalau ilmunya, hanya gelarnya saja, jurusannya saja yang ada. Berat sekali. Masalah bukan merendah, makanya saja kayak begitu. Iya. Apa namanya terkait dengan pembelajaran santri di sini, Ustaz? Itu proses pembelajaran santri untuk tahfiz itu bagaimana saat di sini? Untuk tajwid, untuk sementara kami gunakan Tuhfatul Atfal. Apa itu? Salah satu matan tajwid. Matan tajwid. Jadi nanti dari setelah Tuhfatul Atfal ada namanya Jazari. Mungkin orang yang paling sering kenal itu matan Jazari mungkin. Iya. Ya. Sedangkan ini yang di sana nggak paham nih, Ustaz. Yang orang nggak paham. matan Jazari atau matan Tuhfatul Atfal itu dasar-dasar ilmu tajwid. Oh, dasar-dasar ilmu tajwid. Dasar-dasar ilmu tajwid. Ya nanti dari itu. Yang dasar-dasar ilmu tajwid itu yang dipelajari apa aja nih, Mas? Dari hukum nun sukun, mim sukun, kemudian matnya, kemudian gunnahnya. Nah, itu untuk Tuhfatul Atfal. Nanti kalau sudah keluar dari Tuhfatul Atfal masuk ke Jazari namanya Makharijul Huruf, nanti dipelajari situ. Malah Makharijul Huruf setelah dasar itu. Sembari dipelajari Makharijul Hurufnya ketika Tuhfatul Atfal itu. Karena kan bagaimana pengucapan huruf yang benar. Jadi memang ketika santri masuk ke sini mereka digojok dulu di. Iya, kalau untuk santri baru itu 2 bulan full untuk pembenaran tajwid, pembenaran bacaan. Full 2 bulan itu full pembenaran bacaan. Adapun untuk santri-santri yang lama masih tetap untuk belajar. Jadi memang di sini difokuskan dengan Al-Quran, tapi ada ilmu-ilmu yang dipelajari lagi. Contoh misal bahasa Inggris ada. Kemudian bahasa Arab ada, tauhid juga ada, fikih juga ada. Jadi bukan cuma fokus dengan Al-Quran, tapi ada ilmu-ilmu yang membantu untuk pemahaman tersebut. Kita balik dulu ke ini saat ini ngalir aja nih, ngalir aja, coba. Jadwalnya sampai jam 12 sampai zuhur. Iya. Zuhur off. Terkait santri nih, bahkan memang kan PPK Ibnu Hajar kan memang perpanjangan pondok penghafal Quran. Memang fokusnya di penghafal Quran ya. Di proses pembelajaran menghafal Quran nih santri ini kan tadi mulai dari dasar-dasar membaca Qurannya nih. Nah, itu targetnya di 2 bulan itu saat ya? Iya, targetnya di 2 bulan itu. Dengan harapan semoga mereka bisa menguasai bacaan yang benar kayak gimana. Bacaan yang tepat kayak gimana. Jadi memang ketika santri masuk ke PPK Ibnu Hajar itu mereka digajol dulu selama 2 bulan masuk. Itu mereka rapih dulu belajar. Semuanya belum pindah ke mana-mana ya Satya. Belum menghafal dulu ya. Belum menghafal. Ditahan dulu nih. Tilawahnya dulu diperbagus, kemudian dihatamkan dulu tuh tilawahnya. Siapa tahu sebelumnya belum pernah hatam. Dihatamkan dulu. Karena kan di dalamnya banyak ketemu hukum baru tuh ya. Kalau sudah dihatamkan, insya Allah lebih mudah karena sudah mengenal. Kalau sudah kenal, insya Allah sudah gampang untuk diingat. Tapi kalau belum kenal kan susah. Misalnya tadi saya lupa. Belajar saja. Melakukan sesuatu. Antum juga punya keinginan antum melakukan sesuatu. Tapi semua keinginan kita itu Allah yang nentuin. Kalau nggak tahu enggak. Ngerti lagi nih ya. Nggak tahu nantinya banyak apa kagak. Nggak tahu yang bakalan ada dinasihati tidak. Kita mah kita tinggal ngelakuin aja urusan banyak dan banyak urusan Allah. Saya juga ngeganggu istirahatnya sebetulnya. Iya, saya sebenarnya sih mau
pergi beli mau ngirim berkas buat S2. Oh, mau lanjut S2. Sama jurusan yang sama juga. Di mana nih? PTIK. PTIK dong. Berarti nanti gimana dong? Sekarang online. Oh, online. Oh ya, buka program online PTIK. Karena memang untuk semester 1 online full online. Nggak tahu untuk semester 2-nya nanti. Tapi teman anak kemarin tuh dari kemarin semester 1 sampai semester 2 tetap online ya. Berarti memang pokoknya ikhtiarnya bahasanya saya tetap ngajar di sini dan coba mengaplikasikan. Karena kan memang angkatan kemarin yang saya daftar sekarang nih yang S2 nih banyak memang yang dari luar Jabodetabek, luar Jawa malah. Gitu. Nah, makanya kan otomatis pasti ada pilihan-pilihan untuk kayak gitu. Soalnya kan sekarang udah berkembang banyak pembelajaran online ya. Alhamdulillah sih kemarin awal 2023 kemarin itu kan sudah berubah jadi dari institut menjadi universitas. Jadi sekarang udah Universitas PTIK. Iya, punya beberapa kawan memang banyak lulusan dari situ. Jadi kalau bahasanya mah nggak melipir ke Lipia ya gitu ya. Kalau nggak win lah. 3 itu. Iya. Dia selanjutnya lanjut. Jadi kan kebetulan nih dari target yang masih penggojolokan untuk bacaan Qurannya. Nah, ini kan kemarin baru masuk ajaran baru nih, Ustaz. Baru-baru ini kan ya. Dalam akhir kok nggak salah bulan Juli udah masuk ya. Atau Agustus? Juli ya. Berarti kan ini bulan Agustus sudah ya. satu bulan. Udah 1 bulan lebih ya. Atau kurang ini selama jalan 1 bulan ini ya santri baru yang masuk itu progresnya gimana, Ustaz? Alhamdulillah untuk sementara ada perubahan baik itu dari tilawah mereka ataupun pemahaman mereka. Karena kan memang yang masuk itu kan gak semuanya dari pondok tahfiz atau yang semuanya itu memang dasarnya itu memang kuat dengan Al-Quran. Sehingga memang butuh tenaga keras, butuh perjuangan keras. Kata orang mah lebih baik ngajar yang kayak gitu lebih banyak pahalanya daripada yang sudah tahu. Iya. Ya memang kan ada yang sekolah umum ya, ada yang sekolah umum, ada yang dari STIT gitu. Betul. Ya STIT mungkin udah ada bekal sedikit banyak ya. Yang khawatirnya yang masuknya itu kadang bacaannya itu masih belum, mohon maaf, masih harus kalau dulu kan pakai Iqra, sekarang banyak metode-metode yang lain. Ada Usman nih. Kalau di sini pakainya Nur Ramadan namanya. Nur Ramadan. Jadi ya khawatirnya karena masih itu akhirnya diulang lagi tuh dari itu paling dasar itu. Biar ketahuan di mana nih, acara di mana, ngadatnya di mana. Biasanya mau orang ngaji ngapal. Juz 30 itu dari an-nafal sampai an-nas itu dihafal semuanya. Tapi kalau dikasih baca juz 2 misalnya itu dibaca aja apa. Iya. Nah, memang biasanya orang ngaji ngapal namanya itu. Belum mengenal huruf. Nanti rencananya dari santri nih yang udah 2 bulan masuk, nanti proses untuk menghafal Quran. Nah, ini sebelum masuk ke situ menghafal Quran, ini selama 2 bulan ini berapa kali jadwalnya dalam 1 minggu, 1 pekan itu 1 minggu itu? 1 hari 3 kali halaqah. Berarti berapa menit, berapa jam? Kalau dari pagi itu setelah al-masurat, setelah al-masurat subuh sampai jam 6:30, 6:30. Kemudian yang duha itu dimulai dari 8:30 sampai jam yang tadi setengah 11. Setengah 9, setengah 10, 2 jam ya. Iya. Kemudian nanti malam dari habis maghrib sampai jam setengah 9. Lebih panjang ya. Kayak gitu. Jadi gimana masa kagak nyapet ya? Ditongkrongin pula. Kan kata musyrik saya dulu itu, beliau bilang Al-Quran itu seperti makanan yang lezat. Sedangkan orang yang menghafal itu seperti mangkok atau wadahnya. Ya. Al-Quran itu sebagaikan makanan yang lezat dan orang yang makannya itu seperti mangkok. Iya, wadahnya itu. Nah, jadi kalau misalnya Al-Quran itu diletakkan di mangkok yang kotor, wadah yang kotor, kira-kira orang mau makan atau enggak? Kira-kira masuk atau enggak? Begitu juga kalau misalnya hati kita itu masih kotor, ya, kemudian dimasukkan dengan hal-hal yang bagus,
itu susah untuk berbaur atau menjadi yang lebih bagus. Gitu. Sehingga hati ini perlu diubah supaya yang baik bisa masuk. Oh, gitu. Al-Quran bisa masuk. Iya. Karena dikhawatirkan yang bagus tadi ketika masuk itu nggak diambil. Gitu. Bakso misalnya yang lezat itu. Jadi mau dituang ke mangkok nih. Dituang mangkoknya kotor. Kotor, jadi nggak bisa dimakan ini. Misalnya. Orang Jadi salah-salah semua aja. Bukannya ngenakin, malah juga. Malah ener. Nah, Iya. gitu kalau mangkoknya bersih, kemudian dimasukkan sesuatu yang lezat, maka makannya itu masya Allah, lahapnya itu luar biasa. Apalagi dengan keadaan laparnya itu. Begitu juga kalau misalnya kita ngafal Quran, kemudian kalau hati kita itu sudah bersih, kemudian kita lagi pengen-pengennya, maka insya Allah masuknya itu lancar seperti tadi makanan tadi. Hanya saja terkadang kita lupa bahwa hati kita juga perlu disucikan. Berarti ini kan di 2 bulan ini bisa jadi salah satu ada treatmentnya dong nih berarti ya. Karena ngajari ketahuan kan, ini mau belajar makanan kan. Mau belajarnya aja belum tentu bisa benar ya. Nah, Banyak kompleksitasnya, banyak hal ya. Nah, ini kalau dari pribadi saya sendiri, treatment untuk ketika halal ke anak-anak ini apa nih? Biar mereka penerimaan ke Al-Quran itu baik dan diri mereka juga bisa baik untuk bisa menerima Quran. Nah, ini gimana treatmentnya saatnya? segala kunci ilmu itu kan di Al-Quran ada ya. Bagaimana kita memahami ayat itu, kemudian kita pahamkan dengan pada anak-anak. Jadi kayak gitu. Ini mutafsir nih. Kenapa ini? Bukan. Ini hanya disampaikan ikut menyampaikan. Jadi terkadang sesuatu yang kita butuhkan di Al-Quran itu sudah ada di depan kita. Hanya saja kita bingung ini gimana cara kita untuk memahaminya atau cara kita untuk mempertahankannya. Ya. Jadi yang pertama otomatis pasti motivasi. Motivasi yang disampaikan. Saya selalu bilang kepada anak-anak gitu bahwa motivator yang paling terbaik, motivator terbaik adalah diri antum sendiri. Bagaimana antum bisa mengambil motivasi dari orang lain, tapi diri antum sendiri tidak ada motivasinya sama sekali. Antum sendiri yang tidak ada, antum gak jadi motivator untuk diri antum sendiri. Jadi walaupun sehebat apapun motivatornya, tapi kalau dirinya nggak dijadikan dirinya sebagai motivator atau mau mengambil motivasi dari orang lain, tetap aja. Mending kata orang mah masuk kanan keluar kiri. Iya. Daripada mantul kan. Masuk kanan mantul keluar. Kalau mantul jadi mantap betul ya. Kalau mantul nggak masuk jadi proses. Iya. Tapi kalau masuk kanan keluar kiri mending. Masih ada jejaknya ya. Jejak dikit. Ya, gitu lah. Jadi motivasi yang paling penting, motivasi sama bagaimana kita kedekatan dengan anak-anak, karena anak-anak itu terkadang bingung. Motivasinya sudah dapat, tapi bagaimana cara mendapatkan motivasi dalam kehidupan itu yang terkadang mereka bingung bagaimana. Terus solusinya pasti ketemu ya, ya. Artinya gini, saya ketemu udah sering lah ya, di tempat yang sebelumnya sama yang di sini nih, pasti ketemu banyak hal ya. Nah, ini di share motivasinya untuk membangkitkan anak-anak ini sambil belajar juga. Saya juga punya anak kecil juga di rumah. Apa tuh, gak ada apa-apa, cuma ini ya, beda ladang beda pegangan. Pegangan saya bukan ladangnya, bukan itu. Gak semua ladang itu bisa berhasil. Minimal tahu lah masalahnya. Kadang orang nggak tahu ini berhasil nggak berhasil. Iya nggak berhasil. Tahu kenapa nggak berhasil? Nggak tahu juga. Itu yang masalahnya. Makanya ada orang yang bahasa dikategorikan itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang dia tahu ya bahwa dirinya itu memiliki ilmu dan dia paham akan itu. Ada orang yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang nggak tahu dirinya tuh nggak paham apa-apa dan dia nyadar dan dia nggak nyadar kalau dia nggak tahu. Ngomong aja. Iya, ngomong aja gitu. Nah, itu dua konsep orang ini. Sebenarnya ada 4. Tapi 2 konsep biasa. Ada orang yang tahu bahwa dia
Ada orang yang tahu dirinya tuh mengetahui sesuatu, paham akan ilmu ini, Dia dan menyampaikan. dia tuh paham akan hal itu. Ada orang yang dia nggak tahu, terus dia nggak nyadar kalau dia nggak tahu. Ini parah ini. Ini yang parah. Bisa repot terus aja. Ada orang yang memang dia nggak tahu, terus dia sadar bahwa dirinya itu memang nggak tahu. Akhirnya dia Aman dah. Dan bikin rusak ini. Ada orang yang memang sebenarnya dia tahu, tapi dia nggak nyadar kalau dia itu tahu. Jadi harus dicolek-colek. Nah, ini harus diingatin kayak gitu. Nah, itu konsep-konsep manusia. Nah, balik ke tadi treatment Ustadz untuk memotivasi. Biasanya apa sih kendala anak-anak itu ketika mulai belajar Al-Quran nih di jenjang usia Dini. sekarang ini? Biasanya masalahnya apa? Dan treatment Ustadz itu bagaimana? Faktor pertama sih ada rasa malas, otomatis sudah jelas. Itu. Biasanya sebabnya malas apa nih yang Ustadz tangkap nih? Malas itu karena dia ngafal kagak dapat biasanya. Apa nggak dapat? Kagak masuk pokoknya. Udah di luar jangkauan. Iya. Malu kan? Aduh. Nah, orang-orang yang kayak begini harus didekatin lagi. Ya, saya beberapa kali itu, alhamdulillah mereka nangis karena susah ngafal. Mendingan itu ya. Jadi saya dekatin anaknya, kemudian karena lagi nangis, kemudian ambil hatinya, ya, tanyain kenapa nangis dengan bahasa menarik hatinya. Akhirnya dia bilang susah ngafalnya. Terus saya jelasin, manusia itu punya daya tangkap itu berbeda-beda semuanya. Berbeda-beda semuanya. Kemudian Al-Quran itu kitab suci. Bahkan di Al-Quran sendiri bilang, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan disentuh kecuali orang-orang yang suci, katanya. Yang Al-Quran bilang, ya, jangan nyentuh kalau kecuali orang-orang yang suci. Maka saya bilang, coba habis ini habisin dulu nangisnya. Saya bilang pokoknya lagi nangis, habisin dulu nangisnya. Jangan diberhentiin, habisin dulu nangisnya. Habis nangis, kemudian wudhu. Habis wudhu, sholat sunnah, ngadu dah sama Allah. Ngadu sama Allah. Ada di treatment seperti itu ya? Ada. Ngadu sama Allah. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Setelah itu dia mulai lagi ngafal. Yang tadinya ini Allah mungkin karena sungguh-sungguhnya dia, makanya Allah bantu. Kan Allah melihat dari bagaimana kita berusaha ya. Ya, gak mungkin dong kita sudah berusaha sungguh-sungguh kemudian Allah abaikan kita semuanya. Ya, sedangkan Allah itu kata Allah, udhuni astajib lakum. Iya kan, Allah sendiri yang bilang kayak gitu. Hanya saja kadang kita yang lalai sendiri. Ya, kita yang lalai sendiri akan hal itu. Jadi saya bilang, ingat Al-Quran itu punya Allah. Selalu saya bilang, Al-Quran itu punya Allah. Kalau mau dapetin dia, ya, dapetin Al-Quran itu, deketin dulu yang punyanya. Gitu. Deketin dulu yang punya. Kalau yang udah dekat sama yang punya, kemudian yang punya dekat sama antum, ya, apapun yang antum minta, dikasih. Apalagi saya kan bukan yang dewasa, ya kan, yang pemikiran sudah pubertas semuanya. Yang sudah, bilang, saya kasih contoh misal, antum lagi demen nih sama si Ono pokoknya. Gimana? Antum mau dapetin dia, antum harus deketin dulu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya udah deket nih, orang tuanya dekat sama antum dekat sama orang tuanya kan, nah itu gampang tuh. Pesan antum. Nah, begitu juga antum kalau memang mau betul-betul sama Al-Quran, deketin sama yang punya. Yang punya itu kan Allah. Deketin dulu sama yang punya. Ya, ngemis-ngemis lah istilahnya sama yang punya. Jadi setelah itu baru. Ternyata belajar Al-Quran itu sedemikian rupa seperti itu juga ya Ustaz ya? Ada. Pendekatannya memang ternyata kita memang bukan bahasanya. Ini saya ngafalin, pokoknya aku udah gitu udah ternyata nggak gitu juga ya. Ternyata memang membangun niat ya atau gimana? Ada sebagian ya.
ada sebagian orang itu cuma ngafal. Yang dikejar itu syahadanya. Syahadah itu ijazah atau sertifikat 30 juznya. Ya, karena kan sekarang kan banyak beasiswa ataupun pekerjaan yang mudah karena 30 juznya. Oh iya. Dia sertifikatnya. Ada, mohon maaf, ada sebagian orang yang begitu. Alhasil setelah ngafal udah hilang. Ngafal hilang. Jadi menghafal Al-Quran itu semua orang bisa menghafal. Tapi menjaganya nggak semua orang yang menghafal itu bisa menjaganya. Jadi punya cara-cara untuk menjaga Al-Quran itu, walaupun cara ini kadang disepelekan. Ya. Jadi sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu lebih menyentuh. Iya. Lebih menyentuh. Alhamdulillah. Nah, jadi selain ngafal Quran juga, itu gurunya juga itu harus memastikan kalau anak-anaknya itu hafalannya terjaga. Jadi tugas terberatnya musyrif guru Quran itu adalah memastikan anak-anaknya itu hafalannya terjaga. Bukan cuma menerima setorannya mereka, tapi juga memastikan hafalan mereka terjaga. Oke, kita masuk ke sesinya. Tadi kan penguatan Qurannya nih. Iya, Qurannya. Nah, masuk ke penghafal Qurannya nih. Nah, di PPQ Ibnu Hajar ini proses untuk menghafal Quran itu ada berapa tahap, Ustaz? Itu dikembalikan kepada anak-anak. Mereka nyamannya itu kayak bagaimana ngafalnya. Ada yang memang mereka ngafalnya itu setengah halaman. Ada yang juga memang ngafalnya itu per-baris. Ada juga pakai Quran blok. Ada sampai 3 blok atau 4 blok. Nah, itu ngafalnya per blok-blok itu. Karena kan memang kemampuan kan berbeda-beda. Kita nggak bisa maksakan. Ada juga yang memang satu hari itu bisa sampai 3 halaman. Setoran ziyadah. Kayak gitu. Jadi yang kerennya itu yang ketika anak sudah mulai tahap 5, 10, 15, 20 sampai 30 itu belum bisa melanjutkan hafalannya ke juz 6 misalnya kalau 5 juz ya, itu sebelum dia mentasmikan semuanya. Mentasmikan bil ghaib, jadi dibaca tanpa melihat Al-Quran dari awal juz, misalnya juz 1 kalau hafalnya 5 juz berarti sampai 5 juz. Nanti kalau sudah bisa sekali duduk mentasmikan hafalannya baru lanjut dah ke juz 6. Oh gitu. Jadi, berarti yang kemarin dikabarkan, di-share, diinformasikan Anda siapa tuh yang Salman ya. Nah itu 15 juz. 15 juz itu semua hafalan dia. Hafalan itu dari juz berapa? Dari juz 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. 12. Itu sekali duduk itu, Bu? Sekali duduk. Ada istirahatnya gitu, Ustaz? Istirahatnya itu ketika sarapan. Sarapan. Emang mulainya dari habis al-masurat mulainya. Oh, bisa dari subuh ya? Iya. Itu selesai jam berapa itu? Kemarin itu sekitar zuhur. Oh, lama juga. Alhamdulillah, karena kan satu juz itu sekitar kalau standar itu 40 menit atau sampai 30. Ya, paling cepat itu 25. Paling cepat itu bacanya. Ya, di 40 ya tinggal dikalikan saja berapa juz. Itu pun ada istirahatnya. Kayak gitu. Jadi memang belum selesai. Jadi per 5 juz ya. Per 5 juz, 5, 10. Nanti insya Allah ke depan ini ada beberapa orang yang memang ada 15, ada 10, kemudian ada 5. Yang 5 ini sekitar 4 atau 3 orang kayaknya. Ya, mohon doanya semoga Allah mudahkan mereka, Allah jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua sehingga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Jadi motif Abi Muslim itu paling sering bilang ya, salah satu manfaat atau salah satu keutamaan keberuntungan orang tua ketika anaknya hafal Quran itu ya, ketika di akhirat nanti akan dipakaikan mahkota yang sinarnya itu, cahayanya itu melebihi dari cahaya matahari. Subhanallah. Ya, mahkota intan berlian yang cahayanya itu melebihi dari cahaya matahari. Kemudian jubah kemuliaan yang harganya itu tidak bisa dibayar dengan dunia, langit dan bumi. Subhanallah. Jubah kemuliaan.
Jadi itu salah satu keutamaan, manfaat atau keberuntungan seorang orang tua yang anaknya tuh ngafal Quran. Kalau ngafalnya baru bisa sampai misalnya tuh anak bisanya cuma sampai 2 juz, 5 juz, nggak sampai selesai. Apakah termasuk golongan itu juga? Termasuk, karena kata hadis Rasulullah itu ya, Allah itu mempunyai keluarga. Oke, Yang di dunia. maksudnya? Orang-orang yang hafal Quran itu, orang-orang yang memahami Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Sehingga nanti ketika di akhirat nanti akan disuruh baca. Setiap ayat itu akan bertingkat naiknya derajatnya. Jadi kalau 10 juz berarti tingkatan yang ke-10 misalnya. 30 berarti 30. Tapi ingat semuanya, semua orang itu bisa ngafal Quran, tapi untuk masuk ke dalam hatinya itu nggak semua orang bisa. Nah, itunya ya. Itunya yang berat ya. Jadi ada orang tua ya, beliau udah umuran, kata beliau, saya ini ya Allah, ngafal Al-Quran sudah susah ngafalnya, apakah saya termasuk orang ahli Quran, ahli Allah, keluarga Allah? Akhirnya dibilang ya, bagaimana niatnya, kemudian bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana Al-Quran itu bisa diresapi dalam kehidupannya. Karena para sahabat pun di antara mereka itu ada yang ke 30 juz ngafal Quran. Tapi bagaimana akhlak dan tingkah laku mereka itu. Ya. Jadi bukan siapa yang banyak hafalannya. Makanya di situ ada tulisannya. Ya. Di situ ada tulisannya. Tulisannya itu bilang bukan siapa yang paling cepat ngafalnya. Ya. Tapi siapa yang bisa menjaga hafalan sampai akhir hayatnya. Oh, itu yang paling berat ya. Tentang siapa? Dia dapatnya, anggaplah misalnya dapat 3 juz lah gitu. Ayat-ayatnya 28, 29, 30 gitu. Dijaga terus sampai dengan akhir hayatnya. Nah, benar-benar dijaga, jangan sampai lepas gitu. Bukan, jadi setelah ini kalau nggak salah. Ya, setelah tulisan ini katanya bukan tentang siapa yang paling cepat ngafalnya. Karena orang kalau ngafal itu masya Allah ada yang langsung ngebut, lampu merah pun ditabrak sama mereka, dikejar dah sama badan. Ada yang itu masya Allah, polisi tidur hati-hati banget jalannya. Ada yang kayak gitu. Makanya dikatakan, ini setelah tulisan ini ada, ya, artinya bukan tentang siapa yang paling cepat ngafalnya. Oh, setelah satu lagi berarti ini doa. Bukan tentang siapa yang paling cepat ngafalnya, tapi siapa yang bisa menjaganya sampai akhir ayatnya. Karena berat menjaganya. Mendapatkannya itu lebih mudah daripada menjaganya. Mendapatkannya berat, menjaganya lebih berat. Gitu. Perjuangan memang butuh sesuatu yang berharga, itu butuh butuh tenaga keras atau butuh pengorbanan yang begitu keras juga. Iya. Di kabar dari Ustadz Endang itu, pengasuh pesantren Ibnu Hajar, disampaikan bahwa memang benar PPK Ibnu Hajar konsentrasi di penghafal Quran. Tapi sisi lain, hal yang paling utama juga nggak kalah dari itu adalah membangun akhlak. Betul. Nah, ini bagaimana memadukan, mengkondisikan anak santri ini bisa memahami bagaimana pentingnya akhlak itu seperti apa, Ustaz? Di halaqah dijelaskan juga. Di halaqah kemudian ada ta'lim yang namanya ta'lim muta'alim. Nah, itu juga dipelajari di sini. Nah, fungsinya supaya begitu akhlak mereka itu terjaga. Kemudian dijelaskan juga ketika waktu halaqah, ataupun misalnya ada hal-hal yang tidak senonoh dilihat, yang tidak enak dilihat, dipandang, disampaikan. Yang benar itu kayak gini, yang kayak gini itu jangan dilakukan. Jadi diingatkannya itu langsung sekaligus. Ya, misalnya habis halaqah itu salim, misalnya sama guru, ya. Kemudian jangan nyelonoh aja lewat depan guru, misalnya. Jadi hal-hal itu diingatkan kepada anak-anak ketika jam halaqah, ataupun nanti nih zuhur. Setelah zuhur itu baca hadis biasanya. Nanti dari hadis itu, setelah itu baru ada penjelasan terkait hadis itu. Sehingga akhlak mereka terbentuk, Al-Quran juga dapat. Karena untuk apa 30 juz tapi akhlaknya itu nggak ada. Untuk apa 30 juz tapi rukun Islam, rukun iman itu dia nggak tahu.
Parah itu. Gak mungkin juga sih sebetulnya. Bisa memungkinkan hal itu. Mungkin. Bisa memungkinkan. Kan itu pengetahuan dasar, sangat dasar banget gitu loh. Jangankan anak-anak sementara SD, SMP, SMA, anak-anak perguruan tinggi pun nggak semuanya itu bisa tahu urutan-urutan rukun Islam itu, rukun iman itu. Oh, sampai sejauh itu juga. Betul. Parah juga nih di zaman. Iya. Jadi bahasa saya bahasakan itu ya, faka'anna hadzal zaman, seolah-olah zaman ini ya yataqaddam bil ulum, kemajuan ilmunya itu sangat pesat. Lakin yata'akhkhar bil adab wal akhlak. Tapi kemunduran tentang ilmu dan akhlaknya itu ya Masya Allah terbelakangan untuk zaman ini. Ilmu itu apa? Jadi yang ilmu itu elektronik berkembang, handphone itu bisa dipakai oleh siapa saja. Ilmu-ilmu dunia itu bisa di mana saja bisa dipelajari. Hanya saja ilmu akhiratnya, pemahaman dasar agamanya saja, dia bergabung dengan akhlak dan adab yang tadi. Oke. Terbelakangan. Luar biasa. Akhirnya mohon maaf kalau di luar sana kayak begitu, ada yang memang ketika ditanya rukun Islam itu, rukun iman itu, ya agamanya betul Islam, tapi ketika ditanya rukun Islam itu apa, rukun iman itu apa, itu kemungkinan berapa persen gitu, ada yang nggak tahu. Jadi kalau kita hidup di lingkungan pondok atau lingkungan Islami, hal itu mah mustahil kata kita mah. Iya. Mustahil. Tapi ketika kita di luar sana dan kita betul-betul memantau hal itu, Masya Allah, itu yang memang betul-betul menjadi keterbelakangan kita semuanya. Oke. Dan anak-anak yang baru mondok pun ketika ditanya, sebagian ada yang belum bisa menjawab. Di sana, di luar sana tapi. Dan memang itu untuk dasar. Ya. Sehingga kata kita usulkan, walaupun kita 30 juz tapi ya kita juga harus punya fondasi yang kuat terkait ilmu. Kayak gitu. Bahasa kerennya mah Sakafah Islamiyahnya juga. Eta katanya. Iya. Sakafah Islamiyahnya. Subhanallah. Oke, mungkin itu aja. Ustaz mau jalan. Iya. Mumpung sebelum zuhur nih, jam 11.26. Iya, jam 12. Bentar lagi jam 11:30 ya. Iya. Ya pasti alhamdulillah ini artinya ternyata kan PPK Ibnu Hajar memberikan fondasi kuat terkait dengan cara membaca Qur'annya, dan ada penyesuaian untuk proses untuk menghafal yang mengikuti potensi si anak ya. Betul. Jadi kita nggak bisa maksain antum suatu hari harus begini. Tapi kita juga harus lihat kemampuannya itu bagaimana. Ada yang kan ada anak tuh mampu nih bentuk sebetulnya gitu. Cuman dia ya sekedar-sekedarnya aja dah. Itu yang menjadi tugas berat musibnya. Makanya ada pendekatan antara musib dengan anaknya. Jadi musibnya itu nanti tahu, oh iya anak ini dia bisa 2 halaman 1 hari misalnya. Ya 2 halaman. Iya. Jangan bisa 2 halaman tapi cuma dikasih 1 halaman. Iya, kadang indikator untuk mengetahui apa anak ini punya indikator dia punya kemampuan lebih. Biasanya terimanya apa Ustaz? Ustaz bisa tahu dari mana itu? Dilihat dari keseharian dia nyetornya. Ketika setiap hari itu menyetorkan 1 halaman itu lancar. Maka ada beban betulnya ya. Punya apa namanya? Punya kemampuan untuk 2 halaman. Jangan dibiarkan kayak begitu. Ini nggak bisa. Nanti dia keenakan nih. Keenakan jadi santai aja dia. Gampang. Ada orang yang kayak gitu. Dan hal ini bisa saya rasakan juga dulu waktu mondok. jadi istilahnya itu ada nabung. Nabung. Jadi buat ntar biar orang-orang lagi pada hafal, kita lah biasanya kamu udah hafal ya. Bisa main-main. Bisa. Nah itu sangat terjadi, sangat berapa persen begitu bisa terjadi kepada santri-santri. Dan itu makanya harus adanya pendekatan muslim dengan anaknya. Bisa melihat. Iya, sempat saya juga gitu sama anak saya tuh Mujahid itu. Sempat saya gedor dulu, agak saya post gitu. Sebetulnya suka menghafal, mau menghafal itu setelah di kelas 6 Ustaz. Baru karena udah pindah ngajinya pindah. Ngajinya pindah.
Nah, ketemu ustadznya memang mungkin karakternya cocok kali ini sama anak saya ini. Baru saya menghafal tuh gitu, baru menghafal, baru mau menghafal tuh di ketika itu. Di kelas 5 udah mulai sih, sebetulnya udah mulai. Di kelas 6 ini. Nah, itu sempat saya push ya, tekan lebih gitu. Ternyata bisa tuh menghafal sampai setengah halaman gitu. Walaupun memang kondisi bacanya masih belum sempurna. Itu masih ada aja salah gitu. Ya, kadang saya suka ribut juga tuh baca gitu. Nah, tapi lihat kualitas ternyata bisa itu gitu. Makanya kayak gitu. Lihat kok lancar-lancar aja dia ngapalin. Lo ngapalin dong, udah. Cepet amat. Coba setelin. Walaupun bacanya berantakan ya Ustaz ya. Ngafalinnya lancar gitu. Oh, gitu. Tapi ketika dalam kondisi saya kan ketika anak kan ngawasin terus ya. Ketika udah pekerjaan lagi banyak, mungkin juga kan. Jadinya ya udah tiga baris ya etemat jadinya. Pembiasaan itu namanya. Ada satu kisah yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk para orang tua. Ya. Jadi bukan anaknya saja yang berjuang, tapi orang tua juga harus berjuang karena orang tua itu punya power, ya powernya itu bisa mensupport anaknya, ya bisa mensupport anaknya dan memang betul-betul powernya itu luar biasa. Istilahnya mah kalau misalnya baru 10% anaknya, tapi karena power dari orang tua bisa sampai 100%. Subhanallah. Ya, ada satu kisah, ya ini jadi orang tua ini ngantar anaknya ke pondok, ya antar anaknya di pondok, anaknya di pondok itu biasa-biasa aja. Terkadang orang lain ngafal dia biasa, orang lain ngafal dia ikut ngafal tapi nggak strong seperti orang-orang yang lain, biasa-biasa. Tapi kok hafalnya tuh lancar, kemudian hafalannya tuh banyak, nah sampai pakaiannya tuh heran sama orang anak ini. Karena anak ini dia biasa-biasa saja, bahkan kadang anak yang lain itu ngafal dia nggak ngafal. Banyak mainnya malah. Tapi hafalannya tuh lancar, kemudian hafalannya tuh bertambah banyak. Akhirnya suatu ketika Pak Kiai panggil anak ini beserta orang tuanya. Ya, karena Pak Kiai sudah yakin ini pasti ada amalan yang dilakukan sama orang tuanya sehingga anaknya ini dia nggak ngapa-ngapain tapi bisa lancar kayak begitu. Pak Kiai panggil anaknya, ya. Kemudian Pak Kiai tanya ke orang tuanya, ya. Kata Pak Kiainya, punya amalan apa sampai anaknya itu bisa selancar begini ngafalnya, kemudian hafalnya bisa bertambah banyak seperti ini. Padahal anaknya mah anak-anak yang lain itu ngafal kadang-kadang dia main atau dia begini, ya dia nggak strong amat ketika ngafal gitu, tapi hafalannya tuh lancar, kemudian tambah banyak. Kata orang tuanya mah, saya nggak ngapain kata orang tuanya. Pak Kiai nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Tolong amalan apa kira-kira sampai bisa membuat anak ini nggak mungkin kalau nggak ada amalan kata Pak Kiai. Ya, orang tuanya jawab dengan pertanyaan jawaban yang sama. Nggak punya amalan apa-apa, seperti biasa-biasa katanya. Ya. Kemudian yang ketiga kali Pak Kiai bilang kalau misalnya memang nggak mau kasih tahu balik anaknya saya keluarkan dari pondok. Kata Pak Kiai aja. Jangan orang tuanya nggak sadar dia mengamalin itu ngaruh ke situ. Langsung orang tuanya bilang, saya ketika mau memasukkan anak saya ke pondok, saya bernazar kepada Allah, saya akan puasa Senin Kamis, ya, supaya anak saya mudah dalam menghafal, dilancarkan dan diberkahi dalam menghafal. Nah, mulai dari situ saya nggak pernah putus. Betul dampaknya kepada anaknya. Nah, dari kisah ini bahwa doa dan kekuatan orang tua itu dalam mensupport anaknya itu Masya Allah. Hanya saja terkadang orang tua lupa akan hal itu. Pokoknya itu kerjain aja. Ya, terkadang orang tua itu lupa supaya mendoakan anaknya. Ya, kata guru saya, masa itu, antum kalau minta sama Allah itu yang pasti. Misalnya pengen wanita yang cantik, pintar dan kaya, minta. Ya Allah, saya pengen wanita yang cantik, pintar dan kaya misalnya. Atau pengen kuliah di Timur Tengah misalnya, sebut nama kampusnya. Ya Allah, saya pengen kuliah di Al-Azhar misalnya. Ya, sebutkan tahunnya juga.
pada tahun ini ya. Karena kalau antum gak sebutkan tahunnya, bisa jadi tahun ini, tahun depannya lagi. Masuk sih masuk gitu. Masuk. Tapi tahunnya kapan? Gak tahu. Nah, kata guru saya, kalau minta yang pasti-pasti misalnya. Ada. Minta yang pasti-pasti. Akhirnya ini yang paling sering orang tua lupa. Suruh anaknya belajar, suruh anaknya penghafal, tapi dia lupa untuk mendoakan anaknya. Lupa untuk mendoakan anaknya. Makanya saya sering bilang ke kalau saya sih paling ini, kalau saya bilang, antum kalau telepon sama orang tua, minta didoakan. Toh kalau orang tua bingung mau doakan apa, antum yang doa nanti dia minta sama orang tua. Gitu. Antum bingung ini mau doakan apa ya, doakan untuk sukses sudah, doakan untuk selamat dunia dan akhirat sudah. Nah kalau antum bingung ya, orang tua bingung mau ngapain, antum yang berdoa, orang tua yang aminkan. Dan kisah paling masyhur itu kan Imam Syafi'i, Imam Syekh Sudais, yang ketika kecilnya, ya bandel luar biasa. Ketika mau ada tamu, ibunya itu sudah masak makanan yang wah, ya, tiba-tiba datang bawa pasir, cemplungin pasirnya ke dalam makanan, ditabur gitu. Ibunya datang marah-marah, marahnya itu bilang, saya sumpahin sana pergi belajar ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Kata ibunya gitu, betul jadi Masjidil Haram. Maksudnya apa? Perkataan orang tua, doanya orang tua itu sangat dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi dengan Allah ya. Amin ya Allah. Sukses ya. Yang baik, hafalannya baik, akhlaknya baik. Emang susah ya. Hafalannya baik, tapi akhlaknya agak belok itu. Repot ya. Dan anak kita semuanya kondisinya hafalannya baik. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang di online ini juga sama, mudah-mudahan diberikan anak-anak yang soleh dan solehnya ya. Dan tentunya yang bisa membanggakan di dunia juga di akhirat. Entah itu dengan profesinya apapun, kaliannya apapun, dan itu menyenangkan orang tuanya. Kadang kan ada dia punya ahlinya, orang tuanya nggak suka kaliannya. Itu yang itu yang perlu untuk disatukan atau didiskusikan. Tidak semuanya apa yang diinginkan sama orang tua itu harus dibuktikan sama anaknya, dan tidak semuanya yang diinginkan sama anaknya itu dituruti. Karena memang ada keinginan yang melanggar, ada keinginan yang memang nggak masalah. Butuh konektivitas ya. Emang doa orang tua yang luar biasa ya. Kemarin juga terakhir di semester kedua ya, di tahun pertama itu biasanya mah lagi kenaikan. Ustadz menyampaikan, Bu, Pak, kita ustadz-ustadz yang di pesantren hanya bisa mengajar sampai dengan di sini gitu. Emang iya, tapi kalau ibu bapak tidak mendoakan di rumah, kita nggak punya kekuatan apapun. Betul. Terus kalau ketika dia balik ke rumah, memang waktunya cuma sebentar, tapi bapak ibu nggak jaga, baliknya lagi nanti bisa rusak lagi. Dibantu oleh dijaga, yuk kita kerjasama kata. Memang karena memang yang terkadang dilalai sama orang tua itu ya, ketika anak di rumah ya, ketika mau sholat subuh, aduh kasihan anaknya lagi ngantuk ya, lagi capek-capek mau diajarkan sholat subuh, aduh dari tidur dulu kalau gitu. Yang di sholat tapi ya sholat jauh pokoknya, yang diterima subuh. Kalau subuh ngaji dia yang di luar sono ya, jauh pokoknya jauh ya. Jadi emang gitu sih, fungsi orang tua sangat memang berperan penting dalam kehidupan anaknya. Insya Allah. Ini jadi ilmu besar nih, ilmu nambah ilmu ya buat saya pribadi, dan buat yang nonton juga, yang nyimak ini. Rencananya juga nanti video ini saya akan download. Jika sudah selesai kan beberapa hari, 1-2 hari prosesnya, nanti itu di download. Saya mau upload ke YouTube gitu. Mudah-mudahan mungkin di sesi awal tadi lebih banyak diam, karena kan menshoot beberapa sebagian kecil areanya pesantren.
ngomongnya sebatas itu aja sih. Gitu. Belum ketemu Ustaz, belum saya belum ketemu Pak Ustaz tentang. Ayo, nggak apa-apa, itu cuma ngomong asal ceplos-ceplos aja gitu. Apa yang keluar, apa yang ada di pikiran dikeluarkan. Iya, di masalahnya bisa sampai Ustaz kagak jalan-jalan. Iya. Udah 38 ya. Gitu lagi Yang tadinya mau pergi kan, jadi pergi. Saya mohon maaf ini. Emang saya biasanya gitu, kadang halakonya itu datang tepat waktu, pulangnya juga harus tepat waktu. Jadi nggak mau datangnya itu lebih lama, kemudian pulangnya lebih cepat. Karena memang dari basicnya memang, karena memang di Baitul Quran kan memang diajarkan kayak begitu. Telat 1 menit saja dibilang telat dulu. Kalau ke MTS juga digituin, telat 1 menit dibilang telat gitu. Ya tetap aja telat. Terbawa akhirnya terbawa. Makanya jam 10.30 itu harus semuanya harus beres. Mau udah setoran atau belum harus beres. Nanti kalau misalnya ada yang memang mau nyetor lagi setelah itu boleh gitu. Masuknya itu harus begitu. Tapi kalau misalnya sebelum jam itu, nah jangan, karena memang itu waktu ya. Hal-hal yang sepele tapi kalau kita tinggalkan bisa berdampak dalam kehidupan kita. Iya benar. Karena kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya zalim namanya. What wasyain fi ghairi makanihi zulmun. Ya. Tapi ya kadang kita lupa bahwa hal sepele itu ternyata bukan tempatnya. Iya. ternyata yang bukan tempatnya itu bisa menghambat kita dalam beraktivitas. Semuanya jadi ikutan. Satu terlambat nih itu akhirnya kalau nggak terlambat gerabak gerubuk jadi. Wah. Memang. Ustaz ngebimbing berapa santri? Halaqah atau apanya? Halakonya. Halaqah itu 10 orang. 10 orang. Oke. Dan santri sekarang ini semuanya total 32. Ada 32. Jenjangnya SMP sama SMA. Ada SMA juga? SMA-nya ada. Yang saya megang SMA cuma sama kelas 9. Oh gitu. Jadi pikiran-pikiran dewasa akhirnya ngobrol itu bisa lebih kena kan. Ini santri mungkin berarti SMA juga ada. Ini SMA-nya kelas 1, kelas 2? SMP-nya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada kalau SMA-nya itu jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya itu beda-beda semuanya. Sedangkan kelas yang SMA-nya itu kelas 10-nya itu untuk sekarang ada 2 orang, kelas 11-nya itu 1, sedangkan kelas 12-nya itu ada sekitar 5 kalau nggak salah. Nggak banyak itu ya? Iya, karena memang angkatan awal itu. Iya. Berarti masih lempengin lanjutin tuh berarti? Yang SMP-nya? Yang SMA-nya itu? Iya. Emang udah dari SMP udah ngelanjutin atau gimana? Ada yang SMA, ada yang masuk dari SMA. Oh, masih dari SMA. Yang SMA. Karena kan memang saya baru bergabung sini kan sebelum Ramadan kemarin. Sebelum Ramadan kemarin. Iya. Jadi waktu kemarin kenaikan kelas berarti Ustaz ada ya? Ada. Iya. Hanya saja lebih ke belakang layar. Belakang layar. Ketutupan layar kan? Anak-anak memastikan anak-anak biar tampilannya itu bagus semua. Iya. Kemarin ini pada tampil semua, anak saya mana ya? Saya nggak tahu kan bisa gimana gitu. Ada itu yang apa namanya? Yang lagi bacain cerita teks itu dari awal sampai akhir. Masa karena suaranya beda, Ustaz. Dia dijuluki suara Google katanya. Jadi suara Google katanya. Jadi suaranya kok beda gitu, nggak biasa kan ketika ngomong kan kayak bicaranya beda. Baca memang sengaja pembacaan teksnya biar kelihatan wah gitu. Makanya ini mungkin dari awal sampai akhir mana ya? Akhir bang tuh ujung tuh. Nama foto. Memang di sini terakhir itu sengaja saya buat supaya semuanya itu yang ikut drama itu semuanya nongol, semuanya nampil, kemudian difoto bareng gitu, foto bersama. Saya ceritakan yang ngejemput Mujahid pulang itu kan saya sendiri. Uminya kan gak ikut. Sekarang kan Uminya ikut lagi keliling-keliling juga. Saya bilang, Mi,
Gak ada itu Mi, itu Mujahid Mujahid. tampil gitu. Iya nih, itu kali Bi, itu ya, yang itu yang bacain. Ah, suaranya beda, bukan gitu. Memang kan saya tahu keseharian gaya bicaranya, suaranya gitu. Saya sendiri berarti, masa sih bagus banget ini Ya, padahal dia yang paling penting di situ. Kalau dia nggak baca berarti nggak jadi tampil. Saya kan karena yang lain kan terkesima dengan yang tampil di situ kan gitu. Masih jadi apaan kayak gitu di situ nggak ada sih. Emang biasanya kayak gitu sih. Padahal dia sangat berperan penting lah itu. Awalnya memang kan mau pakai bahasa langsung, tapi tak khawatir alur ceritanya nggak dikasih tahu, akhirnya bingung ini ngapain anak-anaknya, akhirnya dipakai bacaan narasi. Biasanya ada sinopsisnya lah ya, sinopsis dibacain Ada itu tampil segmennya, segmen 1 sampai segmen segmen 1 terus. Ini lama juga itu. Ini soalnya apa namanya? Itu konstan gitu, stabil apa penyampaiannya gitu ya. Terus yang masuk juga ngikutin kan alurnya tek gitu. Itu ya wah luar biasa ini. Saya bilang saya cerita pas saya di rumah gitu pasti Mujahid sendiri nggak pernah cerita apa-apa. Emang dari dia TK kalau ditanya tadi belajar apa, nggak belajar apa-apa, biasa aja. SD saya juga tanya gitu, biasa nggak apa-apa, biasa aja gitu. Hal yang perlu ditanamkan itu bagaimana pendekatan, jadi supaya dia punya tempat curhat. Karena yang berbahaya itu ketika dia salah curhat kepada orang lain. Dan orang tua itu sangat berperan penting ketika ada masalah kemudian dia larinya ke sini, ceritanya ke sini. Yang paling keren itu ketika ada terjadi sesuatu yang bagus diceritakan, yang buruk juga diceritakan. Nah itu yang paling keren itu. Tapi kan semuanya butuh bimbingan, butuh ini. Saya mah cuman bisa teori, prakteknya cuman ke santri-santri. Alat sendiri mah enggak, belum. Iya. Saya kan juga baru kuliah. Iya. Prakteknya doang. Insyaallah. Iya itu ya, alhamdulillah nih kemarin tuh makanya ketika nelpon tuh Mujahid itu nggak banyak ngomong gitu, cuman paling sekalinya ngomong pernah tuh belakangan ini emang ngomongnya tentang kebutuhan. Bi, nanti beli ini ya, gitu. Biasanya gak ngomong. Tapi alhamdulillah kalau begitu. Iya, ngomong baru gitu doang. Begini, gitu. Ada peningkatan gitu. Betul, ya. Gitu. Ya, oke baik insyaallah. Ya, gak bisa keluar ini. Balik-balik tadi setelah ini. Oke baik, ini terima kasih. Iya. Terlihat nih semuanya. Mudah-mudahan ilmunya, informasinya, apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Untuk saya pribadi juga. Dan mohon doanya juga buat keluarga saya. Semoga Allah mudahkan selalu, Allah berkahi selalu. Amin. Kemudian Allah lindungi, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Karena kesehatan saja itu banyak, tapi yang sempurna itu yang susah. Amin ya Allah. Buat sama juga buat penonton kita ini. Iya, semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Allah ridho semuanya, kemudian Allah berikan semua kemudahan dalam urusannya, kemudian Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk semuanya sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang sakit semoga Allah segerakan sembuh, Allah segerakan sembuhkan, kemudian Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Enggak banyak kurang, saya yang kurang-kurangin jatah Ustaz. Harusnya bisa istirahat, harusnya bisa benar-benar kerjain tugas-tugasnya. Ini saya ngobrol banyak bercandanya. Maaf juga. Terus kalau omongannya agak kasar dikit atau enggak ada yang kasar ini. Ya mohon maaf juga karena memang baru anak-anak kemarin ya. Saya anak dulu ya. Alhamdulillah sih kalau nyadar. Iya Pak. Anak udah berjenggot ya. Ya baik-baik ya.
Oke, air set. Ya, sama. Dingin ini. Ini saya buka aja ya. Iya, baik. Takut mahal kayaknya nih. Ya, biasa aja. Oke, baik. Oke. Nah, istirahat udah pada tidur. Saya mau nengokin asramanya juga belum ke atas. Iya, Mau ke atas. Emang rencana kemarin kan sore aturan tapi tutup semuanya. Maghrib sih kami nyarinya. Hari ini kan via sana nggak ada toko, sana nggak ada toko. Hanya rencana pagi sampai pagi. Nggak jadi pagi ya, habis lapar rencana. Bisa loh. Ntar kayaknya habis makan siang ya. Beli api sama ini. Mau dikirim berkas-berkasnya. Karena kan via ini ya. Mau ke sana jauh. Iya. Iya, habis ya. Duluan Pak. Oke, baik. Apa nama TikToknya Pak? Siapa tahu saya. Oh iya, ceramah bagus, Ustaz. Iya. Oke, alhamdulillah sudah bincang-bincang banyak dengan Ustadz Muhajirin. Dan kita coba yuk, harusnya sih alhamdulillah ya. Memang tadi harusnya jadwalnya naik ke atas, lihat area di atas. Tapi ternyata seru juga pembicaraannya. Jadi saya lanjutkan saja, tuntaskan. Sebelum berakhir ketemu sholat zuhur, saya ingin tengok dulu ke atas. Oke. Ngapain? Oke, ntar nemenin Nabi ya di atas. Nengok itu dulu, nengok ini asrama. Bang, temenin bang. Tengok lihat asrama. Ayo. Mas Umar. Ya. Oke, kawan-kawan, ya terima kasih ya sudah bergabung di acara ini. Mudah-mudahan semuanya bisa apa? Oke. Itu pakai baju. Bang, temenin dulu bang. Temenin. Lihat asrama. Lewat mana bang?
Ini tempat parkiran. Ini masuknya di sini. Oke. Jadi bang, lihat mana bang? Ayo sini. Ini anak saya yang lagi mondok. Oke kawan-kawan, ini akan segera berakhir ya, tepat dengan sholat zuhur. Bang, sebelum berakhir jam 12 sudah harus selesai. Lewat mana? Udah azan tuh. Udah azan nih, lihat tulis sebentar. Tuh, nanti dilanjutin lagi dah. Ini ruang apa? Makan ya? Ini area untuk makan. Ini saung ngaji juga nih. Ini saung ngaji, lagi tidur. Istirahat. Udah zuhur. Oke, depan. Mana? Ini jalan pintas ini. Siapa yang gilir aja nih, Mang? Wudunya di mana, Bang? Itu di situ kan nggak ada. Kamar mandi mana? Yang di mana? Oh, di bawah musola. Di atas musola. Nah, ini jalan alternatif. Harus di sebelah sana. Asramanya nih. Itu ruang apa, Bang? Kantor. Itu asrama. Asrama ada 2 ya, Bang? 4. Oh, ada 4. Gedungnya 2. Oke. Udah azan. Ke sini aja nih. Ya, liatin aja. Ini asramanya. Udah. Ini asrama aja apa aja, Bang? Al-Haytami. Oke. Ini kamar mandinya, Bang. Dan lihat kamar mandinya. Sudah lah, Bang, bukan? Kamar mandi. Ini tempat jemur. Ayo sini. Jangan masuk Maria megang. Ayo cepat. Pemandangan suasana di pondok ya. Pemandangannya. Ayo mau bantuin nggak? Pegangin. Ayo sini. Sini. Mau bantuin nggak? Tapi naik jangan bercanda. Pegang yang baik. Pegang yang baik. Dan arahin karen ke pondok. Itu pondoknya. Ini gedung awal ya. Oke. Oke. Itu namanya
apa namanya, rumah ustadznya. Ustadz. Oke. Dan ini jalur untuk kawan-kawan yang mau donasi bantuan ke pondok pesantren penghafal Quran Ibnu Hajar, bisa menghubungi nomor kontak WhatsApp. Ini ada saung juga tuh, saung Ali bin Abi Thalib. Nah, oke. Oke. Oke, bisa menghubungi nomor kontak Ibnu Hajar di 0813 1788 4590. Kami ulangi kembali, 0813 1788 4590. Dan untuk transfer donasi ke Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, di nomor rekening 26294904000 atas nama Yayasan Ibnu Hajar Cendekia. Salat Mi. Oke. Saya ulangi untuk kontaknya di 0813 1788 4590. Dan untuk nomor rekeningnya di BSI 26294904000 ya, atas nama Yayasan Ibnu Hajar. Oke, ini adalah tampilan bagian ini ya, awal. Dan ini pelangnya, ini dia pelang PPK Ibnu Hajar. Oke, saya coba ini kan, nih pelangnya. Saya zoom ya. Ini pelang PPK Ibnu Hajar. Oke, ini dia. Dan terima kasih atas semuanya yang sudah mengikuti live TikTok di tanggal 2 September 2023. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang terbaik. Barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.